Halo, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi geografi kelas 11 mengenai karakteristik wilayah Indonesia. Jadi, untuk karakteristik wilayah Indonesia itu dia berhubungan dengan letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis Indonesia itu sendiri. Yang pertama kita bisa lihat dari gambar ini adalah peta dunia. Dari peta dunia kita bisa tahu posisi Indonesia sebenarnya di mana. Oke, coba perhatikan dari peta dunia ini. Indonesia itu berada di sini. Oke ya, Indonesia dilalui oleh garis ekuator. Miss, garis ekuator apa? Garis ekuator atau 0 derajat itu adalah garis khatulistiwa. Khatulistiwa itu garis yang membagi bumi menjadi dua, bagian utara dan bagian selatan. Nah, Indonesia itu sendiri merupakan negara kepulauan terletak di tengah-tengah garis khatulistiwa. Kita bisa lihat di sini 2,5 derajat lintang utara dan di antara 3,5 derajat lintang selatan. Jadi karena Indonesia berada di antara derajat 23,5 baik lintang utara ataupun lintang selatan, jadi wilayah ini terdapat iklim tropis berdasarkan astronomisnya. Wilayah tropis yang bagaimana? Wilayah tropis itu ada ciri tersendiri dari iklim tropis. Yuk kita bahas dari keempat sifat dasar iklim tropis, terutama Indonesia ya. Sifat dasar iklim Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki suhu rata-rata tahunan yang tinggi karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Karena dia berada tadi di sekitar garis ekuator atau garis khatulistiwa, suhunya tinggi. Miss, kenapa suhu di Indonesia tinggi? Suhu tinggi karena wilayah sekitar ekuator itu selalu mendapat sinar matahari setiap tahunnya. Kecuali wilayah setelah tropis sampai kutub itu setiap tahunnya itu mendapat sinar matahari bahkan yang tidak ada, terutama di kutub utara dan kutub selatan. Jadi beruntunglah kita yang berada di tengah-tengah atau di sekitar garis ekuator. Suhu tinggi dan merupakan negara kepulauan, lautnya luas, menyebabkan suhu ekstrim tidak terjadi di Indonesia. Suhu ekstrim apa? Misalnya terlalu panas sekali, bisa mencapai suhu lebih dari 40 derajat. Atau suhunya di bawah 0 derajat, itu namanya suhu ekstrim. Di bawah kemampuan manusia seperti biasanya. Di Indonesia sendiri terdapat angin musim. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dipengaruhi oleh dua angin musim atau angin muson, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat itu bergerak dari benua Asia ke benua Australia. Pada bulan apa? Ini sekitar bulan Oktober sampai April. Kalau dia angin muson timur berarti dari sebelah timur. Kebalikannya, angin musim barat dari Australia Asia. Kalau angin muson timur itu bergerak dari bulan April sampai Oktober. Miss, kalau saya perhatikan tiap wilayah itu nggak selalu musim penghujan dan nggak selalu musim kemarau.
ini salah satu faktornya. Masih ada nanti faktor-faktor lain kenapa di setiap wilayah itu musim hujan dengan musim kemaraunya bisa berubah. Kalau dia angin muson barat, itu nanti akan mengalami musim penghujan. Itu dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan kondisi wilayahnya. Berarti untuk angin musim timur itu musim kemarau. Yang ketiga, sifat dasar iklim di Indonesia. Indonesia itu bebas dari angin topan. Kenapa bebas, Miss? Berhubungan juga dengan letak Indonesia berada di sekitar garis khatulistiwa. Dan dia berhubungan dengan gaya Coriolis. Gaya Coriolis itu adalah gaya dari rotasi bumi. Kalau sebelah bumi sebelah utara, itu anginnya akan berbelok ke arah kanan. Kalau bumi bagian selatan, itu anginnya akan berbelok ke arah kiri. Karena bumi belahan utara arah kanan, selatan arah kiri, dan Indonesia berada tengah-tengahnya, makanya Indonesia terbebas dari topan. Contohnya apa? Contohnya Indonesia terbebas dari topan Haiyan. Yang melanda Filipina dan Vietnam tahun 2013. Jadi kalau Indonesia terbebas dari topan, iya. Tapi versi kecilnya ada, yaitu angin puting beliung. Kenapa? Kalau angin puting beliung itu pengaruhnya karena Indonesia berada dekat dengan laut. Yang keempat, sifat dasar iklim adalah Indonesia memiliki kelembaban tinggi. Kelembapan udara tinggi. Kenapa tinggi? Karena suhu di Indonesia tinggi dan berada di sekitar garis khatulistiwa dan banyak dilalui oleh angin. Dia berada di tengah-tengah. Di samping kelembaban tinggi, suhu di Indonesia kan tinggi, berarti penguapan juga tinggi. Penguapan apa? Proses evaporasi. Semua evaporasi baik dari laut, darat, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Jadi keempat sifat dasar inilah yang mempengaruhi karakteristik baik daratan dan lautan satu sama lain nantinya. Karakteristik wilayah Indonesia tadi ada daratan dan ada perairan. Sekarang kita lanjutkan untuk karakteristik daratan Indonesia. Bisa dilihat di sini ada ini peta dunia. Ada nama-nama pegunungan. Untuk daratan itu sendiri, itu terbentuk dari adanya dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan. Dari bentuk daratan tersebutlah yang paling nampak fisiknya adalah berupa pegunungan. Pegunungan di Indonesia itu ada ciri khasnya. Terbentuk dari pertemuan dua sirkum, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Bisa dilihat di peta ini ya. Sekarang kita bahas satu persatu dulu. Sirkum Mediterania. Untuk sirkum Mediterania ini yang berwarna oranye atau kemerahan, itu adalah hampir terbentuk dari lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia dan ada sebagian dari lempeng Afrika. Dari mana mulainya? Untuk jalur pegunungan sirkum Mediterania itu berasal dari pegunungan Atlas. Di sini ada pegunungan Atlas ya, yang terdapat di Maroko.
Afrika Utara. Setelah dari Maroko, itu lanjut ke pegunungan Alpen yang ada di Eropa, terutama Swiss ya. Jadi pegunungan Alpen terdapat di Swiss. Lanjut ke pegunungan yang ada di wilayah Asia, karena kan Eropa daratannya bergabung dengan Asia. Ke pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya itu terdapat di beberapa negara. Salah satunya di Nepal, India, melewati pegunungan Himalaya. Setelah dari pegunungan Himalaya itu menuju ke wilayah Indonesia. Jadi ini adalah wilayah Indonesia. Tiba di Indonesia, itu jalur pegunungan Mediterania itu dibagi menjadi dua, busur dalam dan busur luar. Kalau dia busur luar, di sebelah Pulau Sumatera itu kan ada pulau-pulau kecil. Di sini ya. Nah, yang warna hijau ini itu adalah busur luar yang sifatnya tidak vulkanik. Tidak vulkanik itu apa, Miss? Tidak vulkanik itu yang gunungnya tidak aktif. Itu berada di luar Pulau Sumatera yang besar. Dimulai dari Pulau Semelu, Pulau Nias, Kepulauan Mentawai, dan Pulau Enggano. Yang berwarna kemerahan ini itu adalah busur dalam. Kalau busur dalam dia aktif, terutama di wilayah daratan Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan berakhir di Laut Banda. Kalau dia busur dalam berarti dia aktif pegunungannya. Makanya di wilayah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Laut Banda, ketika terjadi pergesekan lempeng, itu magma yang ada dalam gunung itu juga ikut aktif. Makanya sering terjadi gunung meletus. Yang kedua adalah Sirkum Pasifik. Kalau Sirkum Pasifik itu berasal dan dipengaruhi oleh lempeng Pasifik. Akibat dari aktifnya lempeng Pasifik, maka timbullah nanti di sini jalur pegunungan api yang aktif atau disebut sebagai cincin api Pasifik yang biasa disebut Ring of Fire. Ring of Fire. Di sekitar cincin api Pasifik ini lebih dari 400 gunung aktif. Jalur pegunungan Sirkum Pasifik itu dimulai dari pegunungan Andes yang ada di Amerika Selatan, lanjut ke pegunungan Rocky yang ada di Amerika Utara, bersambung nanti ke Jepang. Dari Jepang ke Filipina, nanti masuk ke Indonesia. Nah, untuk Sirkum Pasifik itu juga dibagi dua. Satu cabangnya masuk ke Pulau Kalimantan yang berwarna hijau. Satu cabangnya lagi itu masuk ke Pulau Sulawesi. Kalau yang warna hijau berarti dia tidak aktif. Kalau yang masuk ke bagian Sulawesi itu aktif. Sampai ke Papua, nanti ke Australia. Itulah jalur Sirkum Pasifik yang ada di Indonesia. Gunung api di Indonesia menjadi bagian dari cincin api Pasifik. Contohnya apa? Contohnya adalah Gunung Krakatau yang pernah meletus di tahun 1883. Di samping itu adalah Gunung Toba yang ada di Medan. Apalagi Gunung Tambora. Ini adalah bagian salah satu gunung api aktif akibat dari adanya Indonesia berada di sekitar cincin api Pasifik.
Dampak positif dari aktivitas gunung api di Indonesia ataupun di negara lain, itu gunung tersebut akan mengeluarkan bahan vulkanik. Bahan vulkanik itu lama-kelamaan akan menjadi tanah andosol, jenis tanah andosol yang subur, dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Di samping itu, adanya aktivitas gunung api bisa dijadikan sebagai tempat kawasan wisata. Demikianlah penjelasan Miss mengenai karakteristik wilayah Indonesia untuk daratan dulu ya. Sekian, terima kasih.